Tidak ada orang Arab di Arab Saudi berdalil dengan Raja Salman. Bahkan yang paling bahlul juga nggak ada. Kok banyak orang-orang Arab yang tidak isbal, termasuk Raja Salman? Ini sudah saya ditanyakan berulang-ulang ya. Ya ikhwan, sebenarnya kalau kita bicara secara jujur tentang masalah isbal ya. Isbal sepakat ulama dia tidak isbal, bukan isbal itu baju lebih dari apa mata kaki. Kemudian sepakat ulama, ijma ulama, tidak isbal itu sunnah. Tidak isbal itu apa? Sunnah. Maka tidak isbal itu dianjurkan. Yang mereka khilaf, apakah isbal hukumnya makruh atau haram? Hukumnya makruh atau haram. Tapi kalau tidak isbal, semua ulama mazhab apapun menganggap itu suatu perkara yang dianjurkan, perkara yang sunnah. Nah sekarang tatkala celana atau jubah di bawah mata kaki hukumnya haram atau makruh, ada khilaf di kalangan para ulama. Terus terang jumhur ulama berpendapat makruh. Namun sebagian ulama berpendapat hukumnya haram secara mutlak. Contohnya seperti Ibn al-Arabi dari mazhab Malikiyah. Kemudian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juga sangat condong kepada haram secara mutlak, ya. Adapun sebagian ulama yang lain beranggap bahwa hukumnya apa? Makruh. Tatkala kita tahu ini masalah khilafiyah, maka kita bisa lebih berlapang dada, paham? Jangan sampai juga Anda melihat saudara Anda kemudian isbal, kemudian Anda tuduh dia macam-macam. Ah ini enggak beres ini enggak benar, enggak mengaungkan sunnah, enggak, ada khilaf memang. Kita tidak bisa nafikan hal ini. Tetapi tatkala terjadi khilaf, kita berusaha mencari pendapat yang lebih baik dengan menghargai pendapat yang lain. Ulama sepakat kalau isbal karena sombong semuanya mengatakan haram. Tetapi yang khilaf bagaimana kalau isbal namun tidak sombong. Ini khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tetap haram meskipun tidak sombong. Saya sendiri lebih condong pada pendapat haram. Kenapa? Karena ya Nabi SAW waktu menegur para sahabat untuk mengangkat celananya, Rasulullah SAW tidak pernah bertanya, kau sombong atau tidak? Kalau kau sombong, angkat. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa. Enggak. Ya. Kemudian di antara hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki di neraka. Hadis ini umum. Sampai-sampai dipahami oleh para wanita. Di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ya, bagaimana para wanita yasna'na biduyulihinna? Bagaimana dengan para wanita yang roknya panjang sampai di bawah mata kaki? Terancam dengan hadis ini. Saya tanya sama antum, wanita tatkala memanjangkan roknya itu untuk sombong atau untuk apa? Sama sekali bukan karena sombong, tapi karena dalam rangka apa? Menutup aurat. Oleh karenanya Ummu Salamah memahami hadis tersebut umum. Masalah sombong nggak sombong dia nggak pikir. Kalau ternyata hadis tersebut hanya untuk orang sombong, dia tidak perlu tanya kepada Nabi. Bagaimana dengan para wanita? Tapi dia waktu bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan para wanita yang isbal, menunjukkan dia pandang hadis tersebut maknanya apa? Umum. Dan Nabi tidak berkata, oh kalian tidak apa-apa, kalian tidak sombong, nggak ada. Nabi tidak bilang demikian. Tapi Rasulullah SAW mengatakan yurkhinahu shibran. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, isbalkan sepanjang sejengkal tangan. Kata Ummu Salamah, ini rukhsah kepada para wanita. Kata Ummu Salamah, idzan tanqashifu aqdamuhunna. Ya Rasulullah, kalau cuma panjangnya sejengkal akan tersingkap kaki-kaki mereka. Kata Rasulullah SAW, fayurkhinahu dhira'an wala yazidna ala dhalik. Panjangkan roknya satu hasta di bawah mata kaki dan tidak boleh ditambah lagi lebih daripada itu. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita tahu bahwasanya masalah isbal masalah khilafiyah. Kalau ada orang yang isbal tidak perlu Anda kemudian menuduh dia macam-macam. Toh ini masalah khilafiyah. Tapi kita lebih senang menjalankan sunnah Nabi. Apakah isbal hukumnya makruh atau haram? Lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tidak isbal. Perkaranya mudah. Tinggal gunting aja, apa susahnya? Yang susah menerimanya, itu aja. Kalau tinggal potong mudah atau tidak? Tinggal bawa ke tukang jahit cuma 10.000 selesai. Susah. Dan masih ganteng kok, insya Allah masih ganteng. Dan tidak harus tinggi-tinggi. Yang penting tidak lewat mata kaki. Di mata kaki, nutup mata kaki tidak apa-apa. Kalau orang takut, ya Ustaz saya nanti dimarah sama bos saya, taruh pas di mata kaki tidak apa. Taruh pas di ujung tulang terakhir mata kaki tidak apa. Yang penting jangan turun. Yang penting jangan turun. Nah jadi masalah. Kalau naik lebih bagus. Kalau naik lebih bagus. Pertanyaan berikutnya, Ustaz Raja Salman isbal. Hafizahullah ta'ala. Pertanyaan saya atau jawaban saya, Raja Salman bukan Ustaz ya. Raja Salman seorang apa? Raja. Makanya saya katakan, tidak ada orang Arab di Arab Saudi berdalil dengan Raja Salman. Bahkan yang paling bahlul juga nggak ada.
tidak ada orang Arab paling bahlul di Arab Saudi kemudian tanya Raja Salman apa hukum ini, karena mereka tahu Raja Salman bukan ulama. Raja Salman seorang raja yang soleh, insyaallah nasabuhu kadzalik wallahu hasibuhu, insyaallah dia orangnya baik, sering menyumbang, sering bantu, tapi dia bukan ulama. Makanya dia punya ulama, dia pasang nih, saya punya ulama namanya anggota Lajnah Daimah, seperti semacam MUI di sana. Anggotanya ada semua ini. Kalau mau tanya agama, tanya sama mereka. Jangan tanya sama Raja Salman. Ya. Nah, kalau ada mufti Arab Saudi yang isbal, mungkin Anda boleh bertanya, kok muftinya isbal? Mungkin. Tapi kalau Raja Salman dijadikan dalil, itu salah. Nanti Raja Salman mungkin melakukan kesalahan yang lain. Dia raja. Dia orang politikus. Dia punya cara tersendiri, punya kelebihan dan kekurangan. Dan dia bukan apa? Dan dia tidak pernah menempatkan dirinya untuk dijadikan apa? Dalil. Ya. Mungkin sebagian orang-orang liberal kemudian mengambil ini kesempatan, kata mereka, lihat, orang Arab saja tidak segitu-gitunya. Ini orang Indonesia lebih Arab daripada orang Arab. Kenapa Raja Salman disebutkan mungkin jabat tangan dengan apa seorang wanita? Ya dia seorang, ya dia punya kebaikan banyak, kekurangannya ada sedikit. Apa masalahnya ya? Dia kebaikannya menutup apa kekurangannya. Tapi jangan dijadikan dalil bahwasanya menyentuh wanita jadi halal. Karena Raja Salman melakukannya, enggak, Raja Salman bukan ulama. Dia tidak pernah mengangkat dirinya sebagai ulama. Dan saya ulangi lagi, tidak ada orang bahlul di Arab Saudi yang tanya masalah agama sama siapa? Raja Salman. Kalau mau tanya sama ulama di sana. Karena mereka tahu Raja Salman hafizahullah ta'ala bukan apa? Bukan ulama. Raja yang soleh, yang baik.